Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi. Semoga kalian selalu sehat. Kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri bersama saya, Bapak Dwi Endarto. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang limit di ketak berhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari limit di ketak hinggaan, sekarang di limit di ketak berhinggaan. Oke? Kita ikuti prinsip dasar. Limit suatu fungsi adalah nilai atau bilangan fungsi yang mendekati sebuah bilangan sebagaimana X mendekati bilangan yang ditetapkan. Misalkan A, kita tulis X tanda panah A. Ini artinya X mendekati A. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan L. Ini fungsinya fx, ini X mendekati A. Ini nilai limit itu sama dengan L. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai limit berikut, yaitu limit dengan X mendekati tak hingga dari 1/X. Dengan X mendekati tak hingga menuju ke tak berhinggaan. Kita perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada fungsi fx sama dengan 1/X. Dengan X, ini nilai X-nya, sehingga ini ada fungsi 1/X. Kalau X-nya sama dengan 1, maka ini mengakibatkan 1/1 sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya kita naikkan 10, berarti menjadi 1/10 atau desimalnya adalah 0,1. Kalau 100 bagaimana? Menjadi 0,01. Kalau 1000 menjadi 1,001. Kalau 10 pangkat 6 menjadi seperti ini. Berarti ada 6 angka di belakang koma. Dan seterusnya. Sehingga kalau X-nya menikah hingga, berarti ini 1 dibagi banyak sekali. Atau tak hingga. Tak hingga itu artinya adalah bilangan yang besar sekali. Nah, sehingga 1 ini nilainya dari ke kiri ke kanan, itu nilainya dari kiri ke kanan, nilainya akan mendekati 0. Nah, dari tabel terlihat bahwa nilai X semakin besar mengakibatkan nilai fungsi fx semakin kecil. Untuk X menuju ke tak hingga mengakibatkan nilai dari 1/X menuju 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa limit fx dengan X mendekati tak hingga sama dengan limit dari 1/X dengan X mendekati tak hingga sama dengan 0. Contoh, kita perhatikan. Nilai dari limit negatif 1 tambah 1/X tambah 1/X kuadrat dengan X mendekati tak hingga. Nah, kita bahas. Nah, limit dari negatif 1 tambah 1/X tambah 1/X kuadrat dengan X mendekati tak hingga. Menurut aljabar limit, ini karena ini penjumlahan kita pisahkan nilai limitnya sehingga ini menjadi negatif 1 ditambah limit dari 1/X dengan X mendekati tak hingga ditambah limit dari 1/X kuadrat dengan X mendekati tak hingga. Nah, kita ingat bahwa 1 tak hingga itu sama dengan 0. Itu 0 itu sama dengan tak hingga. Kalau tak hingga per 2 itu sama dengan tak hingga. Dan 0 bagi 3 itu sama dengan 0. Ya, kita perhatikan. Nah, sehingga dari dari catatan ini dapat kita tuliskan. Berarti ini negatif 1 tetap. Limit dari 1/X dengan X mendekati hingga itu sama dengan 0. Kemudian ini kalau perhatikan kita ini Pak X sama 2. Ini tidak berpangkat pun sudah sama dengan 0. Sehingga ini akan lebih besar lagi. Sehingga ini juga hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan negatif 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan negatif 1. Oke, kita akan bahas penentuan limit ketak berhinggaan fungsi rasional atau fungsi pecah. Nah,
Bentuk umum limit ketak berhinggaan fungsi rasional adalah sebagai berikut. Limit dari fx per gx dengan x mendekati tak hingga. Dengan fx dan gx berbentuk fungsi polinomial, trigonometri, atau campuran keduanya. Penentuan nilai bentuk limit di atas dapat dihitung dengan cara pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi dari penyebut atau pangkat tertinggi dari pembilangnya. Ya, selagi penentuan nilai bentuk limit di atas dapat dihitung dengan cara pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi dari penyebut jika pembilang dan penyebutnya berbentuk polinomial. Ya. Akan tetapi, jika pembilang dan penyebut berbentuk fungsi trigonometri, dilakukan dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri tersebut menjadi bentuk sinus atau tangen. Gitu. Ya, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada waktu limit di ketakhinggaan. Di limit di ketakhinggaan, gitu. Ya. Nah, sekali lagi, ini untuk bentuk rasional seperti ini. Jadi, kalau bentuk polinomial, kita lihat pangkat tertingginya ada di mana. Kalau bentuk polinomial, ya. Kalau pangkat tertingginya gitu kita bagi semua, ya, dengan pangkat tertinggi, ya, baik penyebut maupun pembilangnya, gitu. Intinya dari fungsi polinomial ini kita lihat pangkat tertingginya berapa, nanti kita bagi dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Oke, kita perhatikan contoh. Nah, contoh, hitung setiap limit berikut. A, limit dari 3x kuadrat kurangi 4 per 2x kuadrat plus x plus 1 dengan x mendekati hingga, ini yang A. Kemudian yang B, limit dari 4x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat kurangi 7 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 3 dengan x mendekati hingga. Oke, kita bahas yang A. Limit dari 3x kuadrat kurangi 4 per 2x kuadrat tambah x tambah 1 dengan x mendekati hingga. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini. Pangkat tertinggi adalah variabel x pangkat 2. Pembilang itu berpangkat 2, tertingginya, penyebutnya juga sama. Sehingga kita bagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Ya, berarti x pangkat 2. Sehingga kita dapatkan menjadi limit dari 3x kuadrat per x kuadrat kurangi 4 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat ditambah seper x kuadrat dengan x mendekati hingga. Oke, ini keteranganlah dibagi dengan pangkat tertinggi yaitu x kuadrat. Gitu. Dibagi atau kita kalikan dengan seper x pangkat 2. Nah, dari sini, kalian sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat pada waktu kalian kelas 10 di matematika peminatan, gitu. Di situ bilangan berpangkat dan logaritma kalian sudah mempelajari pada waktu kalian duduk kelas 10. Nah, sehingga kalau ini pangkatnya di sini x kuadrat di bawah x kuadrat bisa kita hilangkan, pangkatnya sama. Ya, ini berarti bilangan bersama. Sehingga dari sini kita dapatkan limit dari, karena ini sama, coret sehingga sisanya 3. Kalau ini 4 per x kuadrat masih tetap 4 per x kuadrat. Kemudian ini 2x kuadrat per x kuadrat hasil 2. Kemudian ini x per x kuadrat hasilnya seper x, yang belakang tetap. Nah, selanjutnya kita hitung. Nah, ini udah tidak ada variabel, kita tuliskan 3. Kemudian 4 per x kuadrat. Ya, tadi rumus yang depan, ini berarti sama dengan 0. Terus penyebutnya ini 2, kita tuliskan apa adanya. Ini juga seper x, berarti limit seper x itu sama dengan 0. Limit seper x kuadrat sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan 3 kurang 0 sama dengan 3. 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2.
Sehingga hasil dari limit dari 3x kuadrat kurang 4 per 2x kuadrat plus x tambah 1 sama dengan 3 per 2. Nah, kalau cara cepatnya seperti ini. Nah, limit dari ini. Sekarang kita lihat pangkat tertinggi pembilang itu berapa? X kuadrat. Koefisiennya kita ini 3. Kemudian penyebut, pangkat tertinggi juga X kuadrat. Koefisiennya berapa? 2. Nah, dari variabel yang berpangkat tinggi, koefisien kita ambil aja. 3 dan 2 kita tuliskan. Seperti itu hasilnya untuk limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar. Oke, kita lanjutkan yang B. Limit 4x pangkat 5 tambah 6x kuadrat kurang 7 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 3. Nah, sekarang ini pangkat tertingginya berapa? 5. Sehingga ini semua pembilang kita bagi dengan x pangkat 5, penyebut juga sama. Sehingga hasilnya seperti ini. Limit dari 4x pangkat 5 per x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat per x pangkat 5 dikurangi 7 per x pangkat 5 per x pangkat 5 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 per x pangkat 5 ditambah 3 per x pangkat 5 dengan x mendekati tak hingga. Kemudian, nah ini kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 5. Nah, kemudian dari sini kita sederhanakan. Nah, sehingga ini kita coret sehingga sisa 4. 6x kuadrat per x pangkat 5 kita dapatkan 6 per x pangkat 3. Ini ya dikurangi 7 per x pangkat 5 karena ini tidak ada variabel x sehingga tetap. Kemudian ini x pangkat 5 bagi x pangkat 5 sama dengan 1. Kemudian 7x pangkat 3 per x pangkat 5 jadi 7 per x kuadrat ditambah 3 per x pangkat 5. Kemudian hasilnya adalah, berarti ini sudah tidak ada variabel x, kita tuliskan 4. Ini 6 per x pangkat 3 itu sama dengan 0. 7 per x pangkat 5 itu juga sama dengan 0. Penyebutnya ini 1 tambah 0 tambah 0. Sehingga hasilnya adalah 4 per 1 sama dengan 4. Jadi nilai limit dari 4x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat kurang 7 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 tambah 3 dengan x mendekati hingga adalah 4. Gitu. Nah, cara caranya gimana? Sekarang juga sama seperti tadi. 4x ini pembilang pangkat tertingginya 5. Penyebut pangkat tertingginya 5. Koefisiennya ini pembilang 4, penyebut 1. Berarti 4 per 1. Itu sudah sama dengan. Gimana anak? Contohnya cukup mudah. Oke, kita lanjut. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan seperti ini. Limit dari A1x pangkat 3 tambah A2x pangkat negatif n kurangi 1 ditambah seterusnya sampai dengan AN. Gitu. Per B1x pangkat M ditambah B2x pangkat M-1 tambah seterusnya ditambah BM. Gitu. Nah, dari sini jika pangkat dari pembilang lebih kecil dari penyebut, maka hasil limitnya pasti 0. Kemudian jika pangkat pembilang dan penyebut itu sama, kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Ini A1 per B1. Kemudian jika pangkat pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasilnya tak berhingga. Ini kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Hitunglah setiap limit berikut. Nah, ini kita perhatikan. Limit dari 2x kurang 1 per akar dari x kuadrat plus x. Yang B, limit dari x kuadrat kurang x kurang 6 per x pangkat 5 tambah x pangkat 4 kurang x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 6. Nah, kita bahas yang A. Limit dari 2x kurang 1 per akar dari x kuadrat plus x dengan x kita hingga. Nah, kita perhatikan di sini pembilang 2x. Ya, yang ada variabel cuma 2x di pembilang. Pembilang ini 2x itu berarti per pangkat 1. Dan penyebutnya akar dari x. Nah, ini akar dari kita ambil yang pangkat tertinggi aja. Akar dari x kuadrat. Nah, akar dari x kuadrat itu sama dengan x.
Sehingga dari ini bisa kita simpulkan sebetulnya ini fungsinya berpangkat sama, yaitu pangkatnya 1, atas 1 bawah 1, sehingga hasilnya harus adalah A1 per B1. Nah, ini koefisiennya 2, koefisien dari X kuadrat ini 1, sehingga hasilnya harusnya sama dengan 2 per 1. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini, limit dari 2X per X, begitu, sama dengan 2. Jadi anak-anak cukup mudah kalau kita sudah mengenal rumus ini. Limit bentuk rasional kita peringkat cukup mudah. Nah, kemudian ini fungsi polinom, limit dari fungsi polinom. Kita perhatikan, limit dari X kuadrat kurang X kurang 6 per X pangkat 5 tambah X pangkat 4 ditambah kurangi X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat tambah 6. Nah, pembilang X kuadrat, X kuadrat, pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Sedangkan penyebutnya adalah X pangkat 5 di sini. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Limit dari X pangkat 2 per X pangkat 5 dengan X menaik tangga. Nah, kita sederhanakan ini menjadi limit 1 per X pangkat 3 dengan X menaik tangga sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan dengan rumus ini, pangkat tertinggi di mana? Ada di penyebut. Nah, pangkat tertinggi ada di penyebut, berarti ini yang A. Bentuknya A. N kurang dari M, berarti hasilnya adalah 0. Cocok dengan ini. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini tentang limit fungsi aljabar di ketak hingga A. Oke, Anda dapat menguji pemahaman dasar dengan menentukan limit di ketak hingga dengan fungsi real dan dengan berlatih soal yang ada di buku paket. Sekian, salam sehat. Jaga kesehatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.